Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-laila wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dan ikhwas sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita akan melanjutkan kembali beberapa faedah dari hadis yang ke-11, masih di tema yang sama, urgensi niat dan pentingnya niat di dalam setiap aktivitas keseharian seorang muslim. Hadis ini sebagaimana sudah kita sampaikan pekan yang lalu, diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas, dan di hadis yang ketiga dahulu kita juga sudah menjelaskan mengenai siapa Abdullah ibnu Abbas, keutamaannya dan apa hubungan dengan Nabi SAW, dan bagaimana detik-detik terakhir beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, kemarin kita sampaikan hadis qudsi. Karena dari hadis yang pertama, kedua, ketiga hingga hadis yang ke-11 baru kita jumpai hadis qudsi di hadis yang ke-11 ini. Maka kita sampaikan kemarin apa itu hadis qudsi dan apa perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an Al-Karim. Ya, ada beberapa poin yang sudah kita sampaikan kemarin, termasuk di antaranya adalah tentang makna dan lafadznya. Termasuk di antaranya Al-Quran itu harus melalui perantara, beda dengan hadits qudsi. Hadits qudsi itu bisa dengan makna, tapi Al-Quran tidak diperbolehkan. Pahala pun Al-Quran dihitung per hurufnya, sedangkan hadits qudsi ini tidak, dan berbagai perbedaan-perbedaan lain. Dan itu adalah bagian dari faedah yang kedua. Adapun faedah yang ketiga, dan malam hari ini kita akan lanjutkan, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan di dalam hadits qudsi, innallaha kataba, ya, innallaha katabal hasanat was sayyiat. Allah Subhanahu wa taala mencatat atau menulis. Ternyata di sini para ulama ilmu hadis berbeda pendapat mengenai makna dan tafsir dari kataba atau menulis. Kalau kita lihat dalam terjemahannya memang menulis atau mencatat. Tapi sebenarnya kataba di sini memiliki dua makna. Ya, dan ini adalah faedah yang ketiga. Tafsir dari kataba atau menulis atau mencatat di dalam hadis ini. Makna dan penafsiran yang pertama dari kataba itu artinya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan. Allah Subhanahu wa taala memutuskan dan telah mentakdirkan. Sebagaimana di dalam sebuah hadis sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha kataba al-khalaiq, kataba maqadir al-khalaiq." Ya, qabla ay yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dengan lafaz kataba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat, menulis kataba. Maqadir, seluruh takdir-takdir ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Selisihnya berapa? Bi khamsina alfasanah. Ya, jadi seluruh takdir, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya manusia, sampai usia alam semesta ini pun demikian, apa yang terjadi bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala, malaikat. Bahkan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum alam semesta ini ada. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan diksi atau kalimat katabah. Ya. Padahal
sebagian besar para ulama mengatakan kataba di sini artinya mentakdirkan, karena lafadz selanjutnya innallaha kataba maqadir. Maka kataba itu bisa bermakna apa? Mentakdirkan. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, Allah Subhanahu wa taala menetapkan, Allah Subhanahu wa taala memutuskan. Ya. Oleh karena itu di dalam beberapa ayat terkadang kita jumpai ya kutiba atau kataba itu telah diputuskan, artinya tidak bisa diganggu gugat. Kataba itu artinya sudah ditetapkan, berarti tidak akan bisa berubah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam hadis qudsi ini innallaha kataba al-hasanat. Berarti makna yang pertama dan penafsiran yang pertama itu artinya Allah sudah mentakdirkan, Allah sudah menetapkan, atau Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan. Dan semua takdir alam semesta ini sudah ada di database-nya. Di mana? Di Lauhil Mahfudz. Itu semua ada di sana. Bahkan jauh 50.000 tahun sebelum alam semesta ini, langit dan isinya pun demikian bumi dan isinya ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, dan ini nanti kita akan jelaskan lebih rinci bi'idznillah ta'ala. Para ulama ilmu tafsir mengatakan kataba di sini artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala membuat aturan dan memutuskan juga peraturan tentang kaidah-kaidah hasanat dan kaidah sayyiat. Kalau tadi Allah Subhanahu wa taala memutuskan atau mentakdirkan nasib seluruh makhluknya, adapun makna yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala membuat aturan. Allah Subhanahu wa taala membuat undang-undang khusus, kaidah-kaidah tertentu bagaimana menentukan rumus hasanat kebaikan dengan niatnya, pun demikian dengan rumus-rumus serta kaidah sayyiat keburukan. Ini adalah makna yang kedua. Kenapa demikian? Karena pendapat yang kedua ini didukung oleh kalimat al-hasanat was sayyiat. Karena di dalam hadis ini, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innallaha katabal hasanati was sayyiat tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, barang siapa yang punya niat baik seperti ini, barang siapa yang punya niat buruk seperti ini, barang siapa yang punya niat baik tapi tidak dikerjakan seperti ini. Lah, kalau kita lihat penjelasan dari seluruh hadis ini secara utuh, berarti menurut pendapat yang kedua, kataba itu artinya Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan, membuat rumus khusus, kaidah khusus bagi siapapun yang berbuat kebaikan maupun siapapun yang berbuat keburukan, baik niat itu akhirnya tertunaikan ataukah ternyata tertunda karena ada beberapa sebab. Lah, inilah yang nanti kita akan jelaskan secara yang rinci. Allah taala alam ya bisawab. Dari dua hadis ini atau dua penafsiran inilah jamaah yang dirahmati Allah, ini menunjukkan bahwa apapun yang terjadi di atas muka bumi ini tidak akan keluar dari apa yang sudah dirumuskan, yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tentunya berbeda dengan keyakinan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa demikian? Karena bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu masih meyakini Allah Subhanahu wa taala menyesal ketika menciptakan manusia. Hal ini tentu berbeda dengan keyakinan kita. Apa yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah sesuai dengan kehendaknya yang sempurna. Yang kedua, sesuai dengan pengetahuan dan luasnya ilmu Allah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya yang diputuskan itu demi kemaslahatan seluruh makhluknya. Tapi bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, di dalam Injil atau Perjanjian Lama, ya, di kitab yakni Kejadian pasal 6 dan ayat yang ke-6, itu nanti bisa kita jumpai di mana orang-orang Nasrani, ya, Perjanjian Lama ini bukan Perjanjian Baru, di kitab yakni Injil Kejadian, kitab Kejadian disebutkan Allah Subhanahu wa taala menyesal karena telah menciptakan yakni manusia. Kalau memang yakni demikian yakni jamaah dirahmati Allah, berarti ketika Allah Subhanahu wa taala merancang, merumuskan, menetapkan, kemudian mentakdirkan, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak tahu, baru sadar ternyata manusia seperti ini karakternya, kemudian muncul yang namanya rasa penyesalan. Ini mustahil.
Dan ini juga muhal, tidak mungkin, dan secara akal dan logika sehat ini nggak akan mungkin. Kalau seandainya itu yang kita percaya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dahulu tidak tahu, berarti Allah bodoh, waliyadzubillah, subhanallah, yani amma yasifun. Kalau kita masih percaya seperti itu, berarti kita yakin Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar, maaf, tidak hakim. Hakim itu artinya tidak bijak, tidak mungkin, tidak mungkin di sini, tidak profesional di dalam merumuskan. Bagaimana mungkin apa yang sudah dirumuskan ternyata tidak sesuai dengan harapan. Tapi subhanallah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya kataba ini menunjukkan dan memberikan satu pelajaran berharga untuk kita, bahwasanya semua yang terjadi di muka bumi ini sudah sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keadilan Allah, sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyesal. Inilah keyakinan yang berbeda antara kita dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Pun demikian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mempelajari kataba ini juga sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang Syiah Rafidhah, di mana orang-orang Syiah Rafidhah itu meyakini salah satu prinsip akidah dan keyakinan mereka namanya al-bada. Ya, kalau ada kajian khusus untuk orang-orang Syiah Rafidhah mungkin barangkali sama dokter-dokter akidah, itu nanti akan dijelaskan secara rinci apa saja sih prinsip-prinsip dasar keyakinan dan ideologi orang-orang Syiah Rafidhah. Salah satunya itu adalah apa? Al-bada. Mungkin kita mengenal taqiyah, itu salah satunya. Ya, mungkin kita mengenal namanya, ya, seperti reinkarnasi, itu juga masih dipercayai oleh beberapa orang-orang Syiah Rafidhah, yakni kelas beratnya atau kelas kakapnya atau paling ekstrimnya, hulatnya. Tapi di antara sekian banyak ideologi yang diyakini oleh orang Syiah Rafidhah itu namanya al-bada. Apa itu al-bada? Al-bada itu artinya baru tersingkap, baru terketahui, baru nampak, baru jelas yang sebelumnya itu tidak nampak. Dan itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang Syiah Rafidhah itu masih mempercayai adanya ideologi dan keyakinan seperti ini. Artinya mereka itu mempercayai bahwasannya ada hal-hal yang tidak nampak dan belum tersingkap oleh Allah Subhanahu wa taala di awal. Baru terungkap, tersingkap, diketahui, baru nampak, baru jelas nanti di kemudian. Kalau seandainya itu dinisbatkan kepada manusia, wajar dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita. Tapi kalau seandainya bagi Allah Subhanahu wa taala, innallaha alim, innallaha sami, innallaha basir, dan itu ya diyakini. Makanya saya katakan itu adalah salah satu di antara ideologi dan keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah, termasuk di antaranya adalah taqiyah yang sangat masyhur. Salah satunya juga sebagian yang paling ekstrim itu juga mempercayai adanya apa? Semacam reinkarnasi atau ruj'ah. Ruj'ah itu artinya roja, kembali. Ya, itu yang menjadi istilah dalam dunia yakni ilmu akidah, ya, dan ditranslate dalam bahasa kita itulah sebenarnya reinkarnasi. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita ikut meramaikan, ya, pemahaman keyakinan al-bada ini, apa konsekuensinya? Pasti itu adalah kekufuran. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya kita mempercayai adanya al-bada bagi Allah Subhanahu wa taala, berarti seakan-akan kita mengimani, meyakini Allah Subhanahu wa taala dulu bodoh, waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala berarti tidak alim, mengetahui segala hal. Karena baru tersingkap di kemudian hari. Ini enggak jauh beda dengan keyakinan, ya, orang-orang batiniyah, ya, dan salah satunya, maaf, nama yang sangat masyhur di kalangan kita dan populer di kalangan para saintis, ya, para ilmuwan, terutama dalam dunia kedokteran, yaitu Ibnu Sina. Saya sampaikan di Masjid Al-Irsyad kalau nggak salah masalah ini juga pernah. Ibnu Sina juga termasuk di antara orang yang memiliki keyakinan hampir mirip dengan orang-orang Syiah Rafidhah, ya, di mana ada 3 keyakinan yang akhirnya dibantah oleh para ulama-ulama zaman dulu hingga saat ini. Termasuk Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala membantah keyakinannya. Termasuk juga Imam Az-Zahabi. Termasuk juga Ibnu Hajar Al-Asqalani. Termasuk yakni juga dalam Talbis Iblis oleh Imam Ibnul Jauzi.
Pun demikian dengan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ada 3 kesalahan yang sangat fatal, dan itu menjadi ideologi dan keyakinan Ibnu Sina. Kita tahu bahwasanya beliau termasuk di antara orang yang punya jasa di dalam lahirnya kitab Qanunut Tibb, dan ini adalah undang-undang medis yang dijadikan sebagai rujukan referensi oleh dunia medis dari dulu sampai sekarang. Tapi kita harus yakin bahwasanya ada kesalahan yang sangat fatal, dan ini jarang sekali kemudian diungkap. Entah apa alasannya, tapi ini juga perlu kita sampaikan supaya kita benar-benar proporsional dan adil di dalam menyingkap apa yang ada pada kepribadiannya. Ibnu Sina juga punya 3 kesalahan yang fatal. Yang pertama, meyakini bahwasanya kenabian itu muktasabah. Keyakinan bahwa kenabian itu muktasabah. Jadi untuk bisa jadi nabi itu gampang. Karena orang-orang seperti ini termasuk Ibnu Sina meyakini kenabian itu bisa dicari, bisa diraih, bisa digapai. Caranya bagaimana? Contoh seperti Nabi SAW. Makanya Ibnu Sina termasuk di antara orang yang meyakini bahwa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah salah satu di antara usaha beliau untuk mendapatkan wahyu, dalam kutip mungkin wangsit dalam istilah kita. Mungkin cari, sampai dia ngomong, bisa cari gua. Kemudian nanti di sana semedi, nggak tahu siapa yang memeluk nanti. Karena malaikat Jibril sudah nggak menurunkan wahyu, tapi itu diyakini. Kalau seandainya ada yang memeluk, kemudian ada yang mengembuskan, disuruh baca, nggak tahu apa yang disuruh baca, maka bagi keyakinan orang-orang seperti ini, itu adalah wahyu dan itu adalah tanda kenabian. Keyakinan ini sangat fatal. Tidak hanya mengingkari bahwasanya Rasulullah SAW sebagai nabi akhir zaman, juga mengingkari berarti Jibril yang sudah diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menurunkan wahyu, berarti ada celah malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu karena tidak terputus dan lain sebagainya. Subhanallah, ini adalah kesalahan yang sangat fatal yang pertama. Dan yang kedua, beliau percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala ini hadir, artinya Allah Subhanahu wa taala itu diciptakan dengan bersamaan diciptakannya alam semesta ini. Jadi tidak diyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pencipta, tapi kehadiran alam semesta segede ini, sebanyak ini, seluas ini itu bersamaan dengan hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Fatal, sangat fatal. Terus apa gunanya kita percaya Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala Fatirus samawati wal ard? Padahal itu adalah sifat yang mulia. Bahkan salah satu di antara bukti yang paling kuat menunjukkan bahwasanya Allah itu ilah, Allah itu Tuhan, itu karena punya apa? Sifat Al-Khaliq, itu salah satunya. Karena tidak ada satupun di antara manusia yang bisa menciptakan. Membuat replika bisa, tapi nggak akan sempurna. Kebanyakan tiruan. Tapi menciptakan dengan begitu sempurna Al-Khaliq itu tidak ada satupun. Dan itu menunjukkan salah satu bukti yang terkuat Allah Subhanahu wa taala itu layak dijadikan sebagai Tuhan, Al-Khaliq. Dan yang ketiga, sama juga dengan orang-orang Syiah Rafidah, di mana Ibnu Sina dan teman-temannya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu hanya tahu yang nampak saja. Sedangkan yang tersembunyi, apa yang ada di dalam lautan, apa yang ada di langit sana, apa yang ada di dalam hati seorang manusia, itu Allah Subhanahu wa taala diyakini oleh mereka tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu tersingkap hal itu semua seperti badak tadi, baru tahu Allah Subhanahu wa taala setelah apa yang terlintas itu terucap atau apa yang terlintas dalam hati seorang itu tertunaikan, itu baru tahu. Jadi subhanallah, ini adalah di antara keyakinan penyimpangan dan penyimpangan sekte-sekte sesat. Termasuk di antaranya tadi diyakini oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan itu termaktub di dalam kitab yang dianggap suci oleh mereka. Pun demikian orang-orang Syiah Rafidah, pun demikian dengan orang-orang Batiniyah. Bahkan Imam Az-Zabi rahimahullah taala ketika disebut Ibnu Sina, beliau mengatakan la radhiyallah. Artinya semoga Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoinya, karena saking fatalnya keyakinan dan ideologi serta pemahaman 3 hal tersebut.
Taib yang dicamai dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah, inilah di antara faedah yang ketiga mengenai tafsir dari katabah. Berarti apa yang sudah dicatatkan oleh Allah, apa yang sudah dirumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu sesuai dengan kehendaknya yang sempurna, sesuai dengan keadilannya, sesuai dengan luasnya cakupan ilmunya Allah, dan tentunya sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang diputuskan oleh Allah itu yang terbaik untuk seluruh yakni ciptaan dan makhluknya. Taib, yang keempat. Faedah yang keempat ini kita akan membahas lebih rinci aturan. Lah ini tafsir yang kedua tadi. Aturan dan rumus serta kaidah dalam ya al-hasanat, pahala-pahala dari amal soleh atau kebaikan. Jadi di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya bahwa ada aturan-aturan secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama, Allah telah menetapkan, telah merumuskan aturan dan undang-undang bagi pahala kebaikan. Dan yang kedua adalah bagi keburukan. Tapi yang keempat ini kita membahas aturan ya untuk pahala atau untuk amal kebaikan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk faedah yang keempat ini kita bagi menjadi dua. Ya, karena ada kalanya niat untuk berbuat baik itu terlaksana, benar-benar terlaksana, dan ada kalanya niat untuk berbuat amal baik itu ternyata tidak tertunaikan. Nah, inilah yang kemudian kita akan bahas lebih rinci. Karena di dalam hadis ini hanya disebutkan faman hamma, barang siapa yang kemudian punya niat mengerjakan kebaikan kemudian tidak tertunaikan, dia mendapatkan pahala yakni satu sempurna. Yang punya niat berbuat kebaikan dan kemudian dikerjakan, dia akan mendapatkan pahala asyarah, 10 sampai 700 sampai lebih dari itu. Cuma itu aturan Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian dirinci oleh para ulama. Nah, nanti kita akan kembali kepada dua kategori. Taib, untuk aturan amal soleh beserta niatnya ini kita bagi menjadi dua. Kita mulai dari yang pertama, orang yang punya niat berbuat kebaikan namun ternyata tidak terlaksana. Nah, ini ada 4 sisi dan setiap sisi ini ada hukum sendiri-sendiri. Tapi ingat ya nih jamaah dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan hadits qudsi ini menggunakan lafadz hamma. Apa artinya hamma? Ya, hamma itu bukan hanya sekedar terlintas di dalam benak, tapi hamma itu menunjukkan keinginanku kuat, kesungguhan, ada tekad. Maka oleh karena itu dulu pernah kita sampaikan ya tentang dalil-dalil diwajibkannya sholat berjamaah. Salah satunya Nabi SAW punya hajat, punya keinginan, laqad hamamtu. Ini juga pakai hamma. Makanya para ulama ketika melihat teks hadis tersebut bahwasanya Nabi SAW mengatakan laqad hamamtu, saya punya keinginan kuat untuk mengumpulkan kayu bakar, kemudian saya pakai untuk membakar rumah yang di situ ada laki-laki yang tidak menunaikan sholat berjamaah padahal dia bukan termasuk orang yang punya uzur. Lah di sini Rasulullah SAW tidak sembarangan, ancamannya keras. Apalagi Nabi SAW menggunakan lafadz laqad hamamtu. Hamma itu artinya sudah punya tekad, kesungguhan, keseriusan dalam niat ketika ingin berbuat kebajikan. Ya, tapi kaidah yang pertama falam ya'malha, tidak tertunaikan. Lah di sini ada 4. Ya, ketika amal kebaikan yang sudah diseriusi niatnya tapi tidak tertunaikan. Ini ada 4. Yang pertama ya nih jamaah dirahmati Allah. Ya. Kalau seandainya dia itu sudah punya tekad, sudah berusaha juga mengamalkannya, tapi qadarullah ada halangan yang tidak memungkinkan dia harus mengerjakan, semacam sakit atau mungkin barangkali ajal dan kematian. Maka bila demikian ya jamaah dirahmati Allah, ketika ada tekad hamma kemudian ada udzur yang tidak memungkinkan dia untuk mengerjakan, para ulama sepakat bahwa orang ini sudah dianggap telah melaksanakan kebaikan tersebut. Ya, dengan catatan
bahwasanya orang tersebut sudah punya usaha dan ikhtiar ke sana. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-100. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-100 Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, tsumma yudrikhul maut." Lah di sini. Ada orang yang keluar dari rumahnya sudah punya niatan, sudah hijrah dia. Muhajiran ila Allah wa rasulih, tsumma yudrikhul maut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk mewafatkan orang tersebut sebelum hijrah itu terselesaikan, sebelum dia sampai pada daerah yang diinginkan, sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dia meninggalkan hijrah secara maknawi, secara total. Tapi Allah Subhanahu wa taala yudrikul maut, akhirnya kemudian menjemput ajalnya. Allah Subhanahu wa taala firman, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apresiasi, perlakuan khusus bahwasanya orang ini sudah dianggap orang yang sudah mengerjakan dan mengamalkan. Karena sudah ada tekad, sudah ada niat. Lah, ini adalah hukum yang pertama. Jadi pengecualian dari hadis. Karena hadis kan falam ya'malha, dia tidak mengerjakan dan tidak menunaikan, dia hanya dapat pahala 1. Tapi para ulama menjelaskan di sini ada 4 sisi. Sisi yang pertama, kalau seandainya dia sudah berusaha, sudah ikhtiar, sudah bawa bekal, subhanallah dalam perjalanan meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala menganggap orang ini mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Taib, sebagaimana surat An-Nisa ayat yang ke-100. Yang kedua, ini perlu kita contoh juga. Ketika seseorang itu punya niat, punya azam, kemauan keras untuk mengerjakan kebaikan, tapi ternyata kemudian kebaikan itu diurungkan, ditunda, karena dia melihat ada kebaikan yang lebih afdol dan lebih baik. Akhirnya pilihan kedua dia kerjakan. Bagaimana hukumnya? Para ulama mengatakan dia akan mendapatkan 2 keutamaan sekaligus. Yang pertama, dia mendapatkan pahala niat. Berarti pahala niat tadi berapa? 1 sempurna. Tapi dia juga mendapatkan pahala orang yang langsung mengerjakan. Berarti 700, 10, 700 dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena dia punya niat dan azam untuk mengerjakan kebaikan, tapi dia tunda melihat ada kebaikan yang lebih afdol. Ada dalam sebuah hadis ini jamaah, di mana ada salah satu sahabat yang pernah mendatangi Nabi SAW mengungkapkan keinginannya bernazar, "Ya Rasulullah, inni nadartu in fatahallahu alaika Makkah usalli fi Baitil Maqdis." Mudah-mudahan nanti kita bisa mencerna keinginan dan bagaimana respon Nabi SAW. "Ya Rasulullah, aku sudah pernah bernazar dulu sebelum engkau menaklukkan kota Makkah ini." "Apa nazarmu?" "Nazarku itu kalau seandainya memang benar-benar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi engkau menaklukkan kota Makkah dan itu benar-benar terjadi, nazarku ini, aku akan sholat di Baitul Maqdis." Baitul Maqdis di mana? Ini di Palestina. Sedangkan saat itu beliau ikut serta dalam rombongan Nabi SAW menaklukkan kota Makkah. Padahal ini nazar loh ya. Apa respon Nabi SAW? "Sholli huna." Sholat saja di sini. Kenapa? Dan apa alasan Nabi SAW? Padahal ini nazar. Karena kita tahu bahwasanya sholat, karena kan posisinya waktu itu di Makkah, jadi sholat di Masjidil Haram pahalanya lebih banyak, lebih sedikit daripada Baitul Maqdis. Di Masjidil Haram lebih banyak apa lebih sedikit? Ini paling banyak di situ. Nabi SAW sadar, iya ini nazar, tapi urungkan nazarmu untuk sholat Baitul Maqdis. Dan itu dibolehkan dalam bab fikih.
Ya, ada bab khusus yaitu bab an-nuzur, nazar itu dibolehkan untuk membatalkan nazar yang pertama kalau seandainya ada opsi yang kedua yang lebih baik. Dan ini seringkali dijadikan sebagai dalilnya. Nabi SAW sadar ini nazar, iya, tapi lebih baik di sini karena pahalanya lebih banyak. Tapi dialog antara Nabi SAW dengan orang ini ternyata masih ngeyel. Tetap saya pengen di sana. Sholat di sini lebih baik. Tetap saya di sana. Akhirnya Nabi SAW ya sudah membiarkan. Kalau itu sudah menjadi keinginan terserah. Lah, apa yang bisa kita petik? Dan apa yang bisa kita korelasikan antara hadis ini dengan sisi yang kedua ini? Para ulama mengatakan, jamaah yang dirahmati Allah, seandainya orang itu benar-benar sholat di Masjidil Haram, ya, untuk mengambil opsi yang kedua, karena sholat di Masjidil Haram itu lebih banyak, lebih utama, lebih afdol dan ya lebih mulia daripada sholat di tempat yang lain, dia pasti akan mendapatkan dua keutamaan sekaligus. Keutamaan yang pertama, pahala niat yang tidak tertunaikan. Karena seharusnya dia mengerjakan di mana? Baitul Maqdis. Jadi dia itu dapat pahala hasanaton kamilah, sempurna. Tapi dia juga akan mendapatkan keutamaan yang lebih banyak, yaitu mengerjakan apa yang dia nadarkan di tempat yang lebih afdol. Langsung dapat dua. Tapi ternyata sahabat ini lebih memilih opsi yang pertama, ya sudah. Ya, berarti dia hanya mendapatkan satu pahala saja sempurna, tidak mendapatkan pahala niat. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini bisa dijabarkan dalam berbagai bentuk ibadah apapun. Ya, satu contoh misalnya. Ya, misalnya saya bernadar, Ustaz. Kalau seandainya menang dalam pilkada aja Pak ya. Paling aman ya Pak ya. Saya bernadar akan puasa sunnah di Indonesia misalnya. Subhanallah, ternyata setelah pilkada dia umroh mungkin atau haji. Di sana baru kemudian dia sadar, ya Allah, ya pas lagi pengumuman menang, jagoannya ternyata dia posisinya nggak di Indonesia, dia posisinya di luar, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ada kalanya di Masjidil Haram, atau mungkin barangkali pas umrah dia posisinya lagi di Masjid Nabawi. Ya, ini pun sebenarnya sama. Seandainya dia itu menunda atau mengganti nazar untuk berpuasa sunnah misalnya di Indonesia, karena melihat posisi sekarang dia di sana di tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kemudian puasa di sana, dia akan mendapatkan dua keutamaan sekaligus. Ya, karena niat untuk berpuasa ini sudah masuk nazar, berarti sudah punya azam di sini. Tapi dia gagalkan niatnya, tetap nggak ada masalah. Dia dapat niat. Yang kedua, dia malah dapat juga pahala mengamalkan puasa sunnah di tempat yang lebih spesial. Pun demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita praktekkan. Ya, misalkan saya berniat untuk sholat sunnah qiyamul lail 11 rakaat di Indonesia, sama juga. Qadarullah kemudian dia diberikan peluang, kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Di sana baru teringat, subhanallah, saya pengen untuk melaksanakan nadarku sholat malam 11 rakaat di tempat tentu di sana lebih mulia daripada di Indonesia. Maka kalau seandainya orang ini mengurungkan nazar yang pertama diganti dengan nazar yang kedua di sana, dia langsung mendapatkan dua. Tapi kalau seandainya dia merasa masih ragu-ragu atau merasa nggak enak, kemudian dia tetap menggagalkan untuk melaksanakan 11 rakaat qiyamul lail di Makkah atau di Madinah, nanti tetap saya akan tunaikan di Indonesia, maka berarti dia hanya mendapatkan satu pahala saja, yaitu pahala sempurna menunaikannya. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, para ulama mengatakan bahwasanya seseorang itu ketika sudah punya azam untuk melaksanakan amal kebajikan, tapi subhanallah pas hari hanya
dia malas. Mungkin ada halangan-halangan lain yang itu tidak penting sebenarnya, yang akhirnya dia gagalkan. Bukan karena udzur syar'i ya. Beda dengan sisi yang pertama. Kalau sisi pertama memang benar-benar tidak mungkin lagi lah. Baik itu sakit parah atau mungkin barangkali kematian, maka orang itu dicatat seperti orang yang benar-benar mengerjakannya. 10, 700 sampai lebih. Yang kedua, digagalkan karena ada opsi yang lebih baik. Kalau seandainya itu yang dia kerjakan, dia langsung dapat 2. Yang ketiga, dia sudah punya azam, tapi kemudian falam ya'malha, dikarenakan ada rasa malas atau mungkin ada halangan-halangan yang itu tidak terlalu penting. Bagaimana hukumnya? Para ulama mengatakan inilah sebenarnya ya makna dari hadis yang ada di dalam hadis yang ke-11 ini. Maka barang siapa man hamma bil hasanah falam ya'malha, kemudian dia itu tidak mengerjakan, menggagalkan, mengurungkan karena hal-hal yang tidak penting, maka dia itu tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala hasanah kamilah. Ini yang ada di dalam hadis. Ya, makanya untuk menjelaskan ini subhanallah, para ulama rinci banget. Padahal kalau kita lihat seakan-akan memang cuma satu tok, tapi dari satu ini kemudian dirinci oleh para ulama menjadi 4. Ya, dan yang terakhir ini sebenarnya nggak masuk, tapi seringkali juga disisipkan oleh para ulama. Apa itu yang keempat? Ketika seseorang itu nggak punya hamma, nggak punya niat, hanya terlintas. Nah, ini beda lagi nanti ya. Kalau seandainya hanya terlintas, nggak punya azam dan kesungguhan dalam melakukan kebaikan, ya terlintaslah. Ya, apa yang kemudian terlintas dalam benak kita, dalam hati kita, seperti itu saja. Maka kalau seandainya seperti itu yang terjadi pada diri kita, yang keempat, para ulama mengatakan ini tidak mendapatkan apa-apa. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara 4 penjelasan para ulama mengenai kategori yang pertama. Kalau seandainya punya tekad untuk berbuat kebaikan namun belum tertunaikan, itu kita harus lihat. Ada kalanya sisi yang pertama, dia sudah berusaha tapi ada udzur syar'i yang hingga dia tidak mampu untuk melakukan. Para ulama menyatakan orang ini dicatat sebagai seperti orang yang telah mengerjakannya. Yang kedua, kalau seandainya punya tekad bulat ingin mengerjakan tapi dia gagalkan karena melihat ada opsi yang lebih baik, kalau seperti itu yang dia kerjakan, dia mendapatkan 2 keutamaan, yakni pahala niat ya untuk berbuat kebaikan dan pahala mengerjakan dan menunaikan kebaikan. Yang ketiga, dan ini yang sesuai dengan hadis, kalau seandainya dia menggagalkan tekadnya karena udzur atau karena alasan yang tidak terlalu penting, rasa malas, ya, kemudian mungkin karena faktor capek dan lain sebagainya, ini bukan udzur ya ini sebenarnya, maka dia tetap mendapatkan pahala hasanatun kamilah, 1 yakni pahala sempurna. Adapun yang keempat, kalau hanya terlintas yakni saja, maka berarti dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Inilah bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kategori yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, faman hamma bil hasana fa'amilaha. Kalau seandainya, ini yang kedua ya, kategori yang kedua, kalau seandainya ada orang yang punya niat untuk berbuat kebajikan, kemudian dia kerjakan dan dia tunaikan benar-benar, ya, maka dari hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 balasan. Yang pertama berapa? yakni 1 hasanah sebanding dengan 10. Yang kedua berapa? 700. Yang terakhir lebih dari itu, wala ya'lamuha illallah, tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lah, ini kalau seandainya benar-benar tertunaikan. Yang pertama, yakni 10, yakni jamaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-An'am ayat 160, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Di dalam surat Al-An'am ayat 160 ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan siapapun yang mengerjakan 1 kebajikan itu akan mendapatkan yakni pahala 10 kali lipat. Ada dalilnya di dalam surat Al-An'am 160. Sebagaimana juga dalam sebuah hadis sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkaitan dengan bacaan Al-Qur'an. Ya, dan ini sangat masyhur
Dan sudah kita sampaikan yakni dahulu pahalanya Al-Qur'an itu satu huruf ya sebanding dengan berapa? Yakni 10. Yakni subhanallah. Ya, terkadang Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan menjadi berapa? 700. Ini adalah opsi yang kedua. Lah, Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Coba kita lihat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang yang bersedekah kamatsali habbah. Ya, seperti orang yang subhanallah yang menanam cuma 7 bulir, tapi dari setiap bulirnya itu akan tumbuh berapa? 100. Berarti 7 kali 100 700. Itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan terkadang 10 dan terkadang 700. Pun demikian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pahala puasa pun demikian. Di dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, kullu amali bani Adam yudha'af lahu. Jadi setiap amalan bani Adam itu akan dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsaliyah, satu hasanah sebanding dengan 10 hasanah ila sab'atu mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsirah. Berarti Allah Subhanahu wa taala punya kehendak untuk melipatkan sampai berkali-kali lipat. Terkadang dengan 10, terkadang dengan 700. Dan yang paling akhir tidak terhingga. Ila ad'afin katsirah. Dan ini yang paling luar biasa. Kita nggak tahu berapa Allah Subhanahu wa taala mengganti satu hasanah yang benar-benar kita kerjakan. Karena Allah Subhanahu wa taala lewat hadits qudsi ini mengatakan ad'afin katsirah. Salah satunya itu adalah pahala puasa. Makanya di dalam pahala puasa Nabi SAW menjelaskan setiap satu amalan itu akan dilipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 sampai banyak. Khusus untuk puasa, dan ini seringkali disampaikan oleh ustadz-ustadz kita di saat kita berada di bulan Ramadan. Wa ana ajzi bi. Adapun untuk puasa pahalanya saya yang akan memberikan balasannya, dan itu tidak disebutkan. Itu menunjukkan bahwasanya puasa salah satu amalan yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya 10, tidak hanya 700, itu berkali-kali lipat. Pun demikian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang lain selain puasa itu adalah sabar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak terbatas, no limit sudah. Kesabaran ini susah. Tapi sabar ini adalah salah satu amalan yang pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah 10? Tidak. Apakah 700? Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Az-Zumar di sini, yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, ini adalah salah satu di antara keadilan, tapi lebih dari itu yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal niat tadi sudah dapat. Tapi kalau seandainya terlaksana, kadang 10, kadang 700, kadang-kadang berkali-kali lipat. Nanti setelah adzan, kalau tidak ada udzur, insyaallah kita akan lanjutkan faedah yang enggak tahu kelima mungkin. Kapan saja amalan itu akan berlipat ganda. Apa saja faktor-faktor yang menjadikan amalan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah adzan biidznillah taala. Baik, fadhal. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dan ikhwah sekalian dirahmati Allah, kita akan masuk pada faedah yang kelima, mungkin sebagian karena kita akan buka juga tanya jawab kalau ada pertanyaan. Yang kelima ini sangat penting, di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan 10, 700 bahkan lebih dari itu. Cuma
Apa kira-kira faktor yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan? Di sinilah Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan ada beberapa sebab, alasan dan faktor. Dan faedah yang kelima adalah faktor-faktor amalan baik itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dengan kita melihat faktor-faktor ini ya akan memikirkan pula tidak hanya sekedar kita itu mengais pahala dari amalan, tapi kita melihat momentum-momentum yang tepat. Kapan saatnya amalan yang sama tapi pahalanya berlipat ganda. Sebagaimana ya dalam dunia marketing pun demikian. Mungkin bagi orang yang punya lapak di pasar, keuntungannya insya Allah stagnan, seperti itulah Ustaz. Tapi ketika ada momentum-momentum khusus, misalnya ada pasar malam dan lain sebagainya, dalam semalam mungkin 2-3 jam saja tapi keuntungannya setara dengan 1 minggu misalnya, atau 1 bulan, subhanallah. Ya, itu di dalam kita mengais, mencari keuntungan duniawi, itu sudah kita pikirkan juga. Pun demikian tatkala kita ingin mengais dan mencari pahala-pahala yakni ukhrawi. Jadi dibutuhkan pula dunia marketing, maaf dalam tanda kutip, kita harus yakni juga punya perhatian serius di dalam hal ini. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan ada beberapa faktor amalan yang sama tapi pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama karena faktor waktu. Ya, karena faktor apa? Waktu. Oleh karena itu di dalam sebuah riwayat dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan ini seringkali juga disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, di saat kita masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ada apa dengan Dzulhijjah? Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surat Al-Fajr, wal fajr walayalin asyr. Para ulama ilmu tafsir lebih banyak mengatakan bahwasanya 10 walayalin asyr, 10 ini adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Hal ini diperkuat oleh hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ma min ayyam al-amalu salihu fihi ahabbu ilallahi min hadil asyar. Tidak ada satu amalan yang itu lebih afdol bila dilakukan di hari-hari kecuali di 10 yani ini. Sampai kemudian para sahabat bertanya, walal jihad fisabilillah, meskipun itu jihad. Jadi jihad yang dikerjakan dengan satu amalan selain jihad yang ditunaikan di 10 pertama bulan Dzulhijjah, itu pahalanya lebih afdol, lebih mulia, berlipat ganda daripada pahala jihad. Tapi Nabi SAW mengecualikan satu, kalau seandainya dia itu bepergian untuk jihad fisabilillah tapi tinggal nama saja, artinya mati dalam medan perang. Kalau seperti itu ya sudah, gak akan ada lagi yang bisa menandinginya. Tapi kita mengambil satu kesimpulan, di mana momentum, waktu, masa tertentu ini sangat mempengaruhi amalan itu akan dilipat gandakan apa? Yani pahalanya. Makanya para ulama mengatakan, dan ini adalah bagian dari penafsiran Qatadah, penafsiran juga dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kenapa Dzulhijjah dan bulan-bulan yang lain ada 4 bulan yang masuk Asyhurul Hurum, ya, bulan-bulan yang disucikan. Salah satu alasannya karena di bulan itu selain pahala dilipat gandakan, dosa pun akan dilipat gandakan. Meskipun kita mengerjakan amalan yang sama. Satu contoh yang paling mudah kita fahami, seandainya kita itu sholat sunnah 2 rakaat sama, sunnatu qabliyah subuh, atau yang kita kenal dengan sunnatul fajr, rakaatul fajr, kita kerjakan di Rabiul Awal. Dengan kita kerjakan 2 rakaat yang sama, 2 rakaat sunnah sebelum subuh, tapi di bulan Dzulhijjah, harganya, nilainya, pahalanya berbeda. Karena kita kerjakan di waktu-waktu yang spesial. Hari-hari di mana kata Nabi SAW yang tadi itu lebih afdal. Kata Ibnu Abbas, hari-hari di mana amalan soleh itu akan dilipat gandakan, yakni pahalanya. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, bagi seorang yang pedagang,
Ketika dia sudah punya ilmu marketing ya untuk menaikkan omsetnya, nunggu waktu-waktu dan lain sebagainya, maka pakai juga ilmu marketing itu untuk dalam urusan-urusan yakni ukhrawi. Ya, kapan yakni saatnya kita mengerjakan dengan amalan yang sama tapi pahalanya berlipat ganda. Salah satu faktornya itu adalah waktu. Pun demikian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di bulan Ramadan pun sama. Bulan Ramadan semuanya bagus, iya, tidak kita pungkiri. Tapi ada satu momentum di mana pahalanya di situ lebih afdol, lebih mulia. Bahkan ampunan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada orang-orang yang memintanya di satu malam yang kita kenal dengan apa? Yani Lailatul Qadar. Meskipun semuanya itu masuk bulan Ramadan. Makanya para ulama selalu membandingkan 10 pertama itu tidak lebih baik daripada 10 kedua. Namun yang paling afdol daripada 10 yang ketiga ini, 10 pertama, kedua dan yang ketiga itu adalah 10 yang terakhir. Ya, dan di antara 10 yang terakhir ini jangan sampai kemudian terlewat satu malam yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Karena ini semuanya berjenjang dan bertingkat yang itu akan berefek pada perbedaan-perbedaan pahala dan nilai yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Hal seperti ini harus kita cari. Ya, membaca Al-Qur'an di luar bulan Ramadan dengan di bulan Ramadan tentu akan berbeda karena momentum. Sebagaimana tatkala kita itu beramal soleh di luar Dzulhijjah dan di dalam Dzulhijjah pasti akan berbeda nilai dan yakni pahalanya. Ini adalah faktor yang pertama. Adapun faktor yang kedua, dan sisanya nanti kita akan sampaikan di pertemuan selanjutnya, sebab masih menyisakan juga rumus dan kaidah amalan buruk. Kalau tadi kan rumusnya amalan baik sudah kita selesaikan, terus kita baru masuk separuhnya nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya, yaitu faktor-faktor yang menjadikan amalan baik itu akan dilipat gandakan pahalanya. Itu ada sekitar 6. Ya, Syekh Utsaimin hanya menyebutkan 5. Tapi nanti kita akan tambahi yang ke-6 bi'idznillah ta'ala. Yang pertama tadi waktu dan yang kedua adalah tempat. Ya, faktor tempat ini juga sangat mempengaruhi jamaah. Dan tadi sudah kita sampaikan ketika ada orang yang bernazar, padahal sama-sama nazarnya. Tapi sholat di Masjidil Haram berbeda dengan sholat di Masjidil Aqsa nilainya. Sama juga Masjid Aqsa sholat di sana dengan sholat di Bahmudah itu beda. Ya nilainya. Maka tentunya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, setiap orang yang punya kesempatan untuk bisa mendatangi tempat-tempat yang spesial jangan lewatkan. Maaf, ya ini terkadang kita diberikan kesempatan untuk bisa menunaikan yakni ibadah umroh. Ya. Iman Ustaz, hotelnya wapi Ustaz. Nek ditinggalkan ya iman banget sudah bayarnya yakni mahal. Toh sah toh sholat di hotel kemudian masih melihat Masjidil yakni Haram. Memang ada khilaf yakni masalah ini, apakah termasuk di antara orang yang mendapatkan pahala yang sama? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, posisi kita juga sebenarnya apa? Boleh enggak? Kita umroh kemudian kita menjamak sholat boleh enggak? Yani boleh karena posisi kita sebagai seorang musafir. Tapi iman banget. Gitu loh, manfaatkan yani waktu. Ya, untuk masalah hotel insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan ganti. Iman Ustaz di sini. Ya enggak ada rasa iman. Di sana lebih iman kalau seandainya antum sudah di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala berkahi kemudian tidak memanfaatkan. Salat 5 waktu. Ya, pun demikian menunggu dari waktu misalnya iktikaf itu nanti nilainya beda. Dengan kita menunggu maghrib di sini sampai kemudian isya, antara tempat ini dengan di Masjidil Haram atau di Masjid yang Nabawi itu akan berbeda nilainya. Yani subhanallah. Maka tempat ini juga akan mempengaruhi amalan ibadah itu dilipat gandakan ataukah yani tidak. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu yani catatan penting untuk masalah waktu dan tempat ini tetap harus didasarkan pada dalil. Kita nggak bisa kemudian membuat aturan-aturan atau mungkin pakai asumsi. Kayaknya sholat di Gua Hira itu lebih bagus daripada di Gua Indonesia Ustaz.
Ya, karena ini kan di tanah yani haram dan lain sebagainya. Kalau ada seandainya dalil yang menerangkan akan itu enggak ada masalah. Tapi untuk masalah gua yani Hira itu malah tidak ada dalil. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan gua Hira, gua Tsur itu hanyalah tempat-tempat tarihi, tempat-tempat bersejarah, tidak ada syariat bahkan kemuliaan untuk beribadah di yani sana. Itu menunjukkan apa? Tempat dan waktu itu salah satu di antara alasan pahala itu akan dilipat gandakan, tapi semuanya harus berdasarkan pada yani dalil. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan 3, masih menyisakan 3 dan nanti kita akan tambahi 1 faktor-faktor pahala itu akan dilipat gandakan ya bersamaan dengan aturan di dalam kita mengerjakan amalan buruk waliyadzubillah. Kemudian nanti ada faedah yang lain yaitu pentingnya kita bermuhasabah. Sebagian besar para ulama, salah satunya adalah Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala mengatakan yakni bahwa 10 pertama dari bulan Dzulhijjah itu melebihi dari yakni bulan-bulan dan hari-hari manapun. Sekalipun ada 2 pendapat yang paling masyhur. Ada yang mengatakan seperti ini. Kalau seandainya 10 siang yang paling afdol itu 10 Dzulhijjah. Tapi kalau seandainya 10 malam yang paling afdol itu 10 terakhir bulan Ramadan. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya Nabi SAW tidak membedakan dengan rumus dan kaidah seperti ini. Ya, tapi sebaliknya bahwa keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah itu sifatnya umum. Bahkan kalau seandainya kita lihat malah di dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin. Layal itu apa? Lail, berarti malam. Padahal malam di situ merujuk kepada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Berarti 10 awal bulan Dzulhijjah, apakah itu siang apalagi yakni malam, itu tetap dianggap hari-hari yang paling afdal, melebihi apa? Lailatul yani qadar. Wallahu taala yani a'lam yani bisab. Seperti itu yani jawaban dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Taib, kalau ada pertanyaan mungkin barangkali bisa di pending pekan depan dan mudah-mudahan nanti kita berikan kesempatan lebih banyak biidznillah taala. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما.